Oke, sekarang kita menuju ke cara pendisplayan ya. Display itu menata, menyusun ya. Cara mendisplay dengan baik. Yang pertama, display dari ujung kiri rak, mulai dari shelving paling atas ya. Display itu dari depan. Ini kalau untuk toko baru ya, untuk toko baru. Jadi kita display adalah dari paling kiri, dari paling atas. Gitu ya, dari paling kiri paling atas. Dan seperti ini cara displaynya. Misalkan ini saya ambil dulu ya. Ini misalkan kosong dulu. Nah, display dari paling kiri terus paling atas ya. Terus yang kedua, pastikan produk awal berada di ujung rak, lalu produk berikutnya menempel, tidak boleh renggang. Saya sering lihat di beberapa minimarket itu kalau display agak renggang gini, renggang begini, ya enggak? Nah, dia akan resikonya raknya akan sering cepat kotor. Makanya harus dari kiri nempel ujung rak, nempel aja ujung rak. Terus belakangnya juga nempel, jangan renggang. Ya, ini juga jangan renggang. Nah, jadi dia akan padat. Jadi raknya juga enggak kotor. Nah, terus pastikan merek menghadap depan atau merek menghadap muka. Ya, dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Kalau dari depan ke belakang, nanti yang terjadi apa? Kalau dari depan ke belakang nanti contohnya seperti ini. Masih ada ruang kosong. Ya, ini nanti yang debu akan mudah masuk. Dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Kalau ini tadi kan contoh belakang ke depan. Ya. Expired lebih dulu di display di paling depan, expired lebih lama display di paling atas. Paling belakang. Ya, jadi sambil dicek expirednya. Yang kalau toko baru kan cenderung lebih mudah ya, karena mesti sama produknya kan, karena satu dus biasanya atau setengah dus. Tapi kalau untuk kita display di toko existing, barang baru datang itu usianya belum tentu lebih lama. Makanya kita harus cek dulu expirednya. Expired produk itu biasanya di paling atas, atau di kanan bawah, kiri bawah, atau depan bawah, atau apa namanya belakang bawah. Seringnya di situ. Tapi yang paling banyak dia biasanya di paling atas. Terus selanjutnya, produk ukuran besar atau mudah pecah berada di shelving paling bawah. Sebaliknya, produk yang ukurannya kecil dan tidak mudah rusak berada di shelving paling atas. HP-nya siapa ini? Bawah. Sebaliknya, produk yang ukurannya kecil tidak mudah rusak berada di shelving atas. Kalau ini seharusnya bisa di paling bawah atau nomor 2 atau nomor 3, karena ini tidak mudah rusak. Yang mudah rusak seperti apa? Seperti apa? Beling kaca atau sirup. Itu yang mudah pecah, harus di paling bawah, nggak boleh di paling atas karena akan bahaya sekali itu ya. Terus produk khusus untuk anak-anak display di rak nomor 2 atau 4, atau yang sekiranya bisa dijangkau anak-anak. Nah, ini penting. Jadi produk yang sekiranya disediakan hanya untuk anak-anak ya, kan tidak mungkin tuh misalkan Agus belanja kayak gini kecuali untuk anaknya ya, kan tidak mungkin. Mesti kan anak-anak yang bisa menggapai ini, maka dia harus di nomor 2 atau nomor 3 sekiranya itu mudah dijangkau ya. Saya sering juga melihat produk anak-anak dia di atas malah, jadi kan susah. Yang dewasa malah di bawah, kebalik. Jadi yang untuk anak-anak harus di bawah atau tengah yang sekiranya mereka mudah menjangkau. Terus pastikan merek produk menghadap ke depan, tadi sudah saya sampaikan. Display maksimal di rak display. Apabila sisa bisa ditaruh di gudang. Apabila sisa sedikit bisa display di rak gudang. Ya, kalau misalkan sisanya satu dus itu sisa 4, sisa 5 display di rak gudang, kardusnya dihancurkan, ditumpuk. Gitu ya. Terus terkait display ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin kelima, adalah cara melakukan PO ke supplier, pre-order ya. Jadi cara melakukan pesanan barang ke supplier ya. Ini hati-hati juga karena banyak oknum sales nakal juga, sehingga kita harus hati-hati
ya. Nanti juga ada materi tips bagaimana cara menghadapi oknum sales nakal. Itu ya, ini cara PO dulu. Yang pertama, pastikan kita kenal atau kita tahu bahwa itu sales resmi atau sales yang biasa kita order. Kalau orang baru, pasti dia akan memperkenalkan diri. Biasanya kan ada sales, misalkan pindah lokasi, mutasi, kan pasti akan, Mbak, saya penggantinya Mas Adi, sales ABC. Sekarang saya penggantinya. Bahkan kadang ada yang menunjukkan identitasnya, kartu identitasnya, ya. Maka dia pasti akan mengenalkan diri. Ketika ada sales yang kamu nggak kenal, pertama kali kamu ketemu, tapi dia sok kenal, sok deket, atau sok akrab, nah itu biasanya akan terjadi masalah. Jadi harus hati-hati sama sales ini, ya. Karena sales itu mesti akan golek lenone. Misalkan ini, oknum sales nakal, oknum sales nakal, ke toko, parkir, si masuk Uni, masuk. Uni tegas, ditolak karena baru nggak kenal, mencurigakan, ditolak. Besok lagi akan datang ke toko yang sama, yang masuk Destri, dia akan masuk lagi. Yang masuk siapa? Dia akan masuk lagi. Begitu terus, akan dicoba terus. Karena dia setiap hari juga muter, makanya kita perlu hati-hati. Gitu. Bahkan yang kemarin itu kita share videonya ya Mas Irsat ya, itu sampai di Tuban, sampai di Madura, sampai di Nganjuk, itu orang yang sama. Pakai mobil Grand Max ya, Grand Max putih, itu orang yang sama. Ya, modusnya adalah ngasih coklat, permen begitu. Ya, jadi dia modusnya sudah telepon pura-pura, "Halo Mas Irsat, ini pesanannya sampean sudah saya bawa, saya sudah di depan kasir, nanti langsung minta sama kasirnya ya uangnya," gitu. Jadi seolah-olah kenal kan, baru taruh, "Mbak, ini notanya," terus habis itu uangnya dikasih, langsung dia pergi. Pas dicek, kuantitinya sesuai, tapi harganya kemahalan semua. Jadi toko nggak bisa jual. Itu. Ya, harus hati-hati. Yang kedua, sales resmi menggunakan seragam resmi atau name tag atau pengenal dan hanya bawa katalog. Ya, tetapi sekarang banyak juga sales kanvas. Ya, sales yang langsung bawa barang, sales kanvas namanya. Dia juga pasti akan mengenalkan diri, "Mbak, saya dari Gemilang Abadi, saya sales resmi, ini saya kanvas, saya langsung bawa barang." Dia juga akan pasti bukain mobilnya, ngeliatin barangnya, ini loh produknya, gitu. Ya. Terus yang ketiga, tidak diperkenankan membayar dulu atau tidak ada SOP DP. Pembayaran bisa cash saat barang datang atau bahkan boleh tempo sesuai perjanjian dan SOP di distributor tersebut, ya. Jadi tidak ada yang namanya DP dulu. "Mbak, DP dulu. Ini tak data dulu DP." Tidak ada DP-DP-nan. Ya, yang ada biasanya kita bisa dikasih KTP, NPWP gitu, atau kadang surat izin usaha. Ya, jadi tidak ada DP dulu, tidak ada. DP dulu tidak ada. Pastikan kita tahu stok di toko, gudang, atau stok yang ada. Pastikan kita yang mengontrol sales, jangan sales yang mengontrol kita. Kita harus tahu stok kita berapa banyak, baru kita PO. Syukur-syukur kalau kita bisa melihat program, stok kita berapa, misalkan stok kita ada 10, sales per hari ada 5, sales per hari itu 5, penjualan per hari 5. Berarti 10 ini hanya untuk 2 hari. Salesnya ditanyain, sampean datang ke sini berapa minggu sekali? 1 minggu sekali, berarti 7 ya. 7 kali 5, 35. Iya Mas, saya PO 40. Karena, saya PO karena 40, stok ada 10, berarti saya PO 20. Begitu. Ya, maksudnya begini. Ketika misalkan stok kita ada 10, saya pelan-pelan. Stok kita ada 10, jualan per hari di sales kan bisa dilihat 5. Sehari jualan 5, stok ada 10. Kita tanya sales, kunjungannya ke sini berapa minggu sekali? 1 minggu sekali, Mbak. Berarti 7 hari sekali. Ya, berarti stok yang kita butuhkan berarti 5 kali 7, 35. 35 kita sudah punya stok 10. 35 dikurangi 10 sama dengan 25. Jadi kita PO 25 cukup. Ya, atau 30 atau mentok 35. Buat apa? Buat buffer. Gitu. Ya, buat buffer enggak masalah. Ya, khususnya adalah untuk item-item yang fast moving atau cepat laku. Tapi item-item yang slow moving ya tidak usah buffer. Misalkan kayak Zippo, kayak Camper, Stella, itu kan bukan fast moving. Ya, kita order sesuai kebutuhan. Tapi yang fast moving kita kasih buffer enggak masalah. Itu. Ya, pastikan kita paham stok mana yang laku kenceng, fast moving, dan stok yang kurang laku atau slow moving.
Ya, kalau yang baru biasanya kan kita harus ngecek stok. Tapi yang kamu yang sudah lama-lama kan ngerti ini barang laku apa tidak, gitu. Setuju? Oke. Terus yang menentukan kuantiti PO adalah tim toko atau kita, bukan sales. Kita berhak menolak apabila kiriman tidak sesuai PO. Pokoknya tegas saja. Kiriman nggak sesuai PO, ya ditolak. Karena kadang ada beberapa oknum lagi sales yang kadang tidak bertanggung jawab. Kita pesennya 10, dikirimnya 30, dikirimnya 40 untuk menutup target sana. Makanya nggak masalah karena kita toko itu adalah mitra, ya bukan pembeli. Kita itu mitra. Distributor itu secara perizinannya adalah untuk menjual ke toko-toko atau ke grosir atau toko kelontong atau ke toko konvensional atau minimarket modern. Sedangkan kita izinnya adalah menjual berbagai macam bahan kepada end user atau pemakai. Jadi kita toko adalah tempat bertemunya antara produsen dan konsumen. Jadi kita mitranya dia. Jadi kalau kita PO-nya 10 dikasih 40 ya ditolak aja. Gitu. Mbak diterima aja dulu, nanti ini ya ditolak aja. Kecuali kekuatan modal kita gede, nggak masalah. Tapi kalau misalkan karena apa? Karena kita tidak pernah bisa menjamin apakah sales itu selamanya di sini. Kan sering Mbak diterima aja dulu, tiba-tiba salesnya pindah. Ya, nanti sales penggantinya yang baru tak ngomong ke supervisor saya dulu ya, tak ngomong ke manajer saya dulu ya, begitu. Ya enggak? Ya di lapangan memang akan seperti itu, makanya kita harus tegas. Gitu. Ya. Terus selanjutnya cek returan kalau ada, lalu ajukan retur ke sales. Ya setelah PO kita ada retur atau kita ada barang expired yang harus kita ajukan ke sales atau diajukan ke retur. Ya, retur itu sales tidak boleh. Nah, ini yang tidak boleh. Masuk ke gudang, masuk ke area kasir. Bahaya, ya. Ini adalah untuk tidak mencurigai ya, tetapi adalah untuk menjaga SOP. Gitu, ya. Karena kasir itu kan rawan. Gudang juga rawan. Makanya supaya kita saling menjaga, kita buat SOP tidak boleh masuk gudang atau tidak boleh masuk area kasir. Ya, membuka data di komputer juga tidak boleh, buka-buka. Masuk gudang tanpa pendampingan tidak boleh. Yang keempat, prinsipnya sales adalah tamu, sehingga tim toko atau tuan rumah adalah pemegang otoritas tertinggi di toko. Jangan sampai kita tim toko diatur. Ya, jadi misalkan bahaya kalau ada sok kenal sok deket. Kalau kita toko di dalam perumahan sih cenderung aman, dalam pemukiman. Tapi kalau sudah di jalan nasional atau di jalan raya, itu yang banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Cukup? Oke, cukup.